Bintang sepak bola diharapkan mampu menampilkan penampilan-penampilan yang terbaik, dituntut menjadi penyelamat dan meraih gelar juara. Namun masalah sering terjadi saat tuntutan tidak masuk akal padahal mereka sudah berusaha secara maksimal. Cetak Gol akan membahas pemain-pemain top Eropa yang melawan pelatihnya sendiri. Mario Balotelli versus Roberto Mancini. Sejak pertama kali main di sepak bola profesional, Mario Balotelli merupakan pemain yang emosional dan keras kepala. Ia bisa melawan siapapun termasuk sang pelatihnya sendiri. Saat masih bermain di Manchester City, Mario Balotelli pernah terlibat perselisihan dengan Roberto Mancini. Kejadian ini terjadi pada saat mereka menjalani sesi pelatihan pada Januari 2013. Saat itu Mario Balotelli dianggap terlalu malas bergerak. Perselisihan itu bahkan sampai adu fisik. Mancini mengacak rompi yang dipakai Mario Balotelli. Pemain hingga ofisial tim sampai harus turun tangan untuk memisahkan keduanya. Balotelli dianggap tidak tahu terima kasih karena Mancini adalah yang menemukan bakatnya saat di Inter Milan. Namun pembelaan Balotelli juga ada benarnya. Dia merasa tersinggung karena selalu ditegur keras oleh Mancini di depan rekan-rekan satu timnya. Bisa jadi karena melawan orang tua yang jelas beberapa waktu setelahnya karir Mario Balotelli langsung terjun bebas. Sergio Aguero versus Pep Guardiola. Kali ini ada legenda hidup Manchester City yakni Sergio Aguero. Dia sangat kesal ketika harus digantikan saat pertandingan Manchester City melawan Tottenham Hotspur di musim yang lalu. Pertengkaran ini terjadi pada menit ke-65. Pep Guardiola memutuskan untuk mengganti Aguero dan memasukkan seorang Gabriel Jesus. Aguero tidak terima karena merasa performanya memang sedang baik-baik saja. Pep yang berusaha menjelaskan tidak diperdulikan oleh Sergio Aguero. Satu musim berikutnya, kontrak Aguero tidak diperpanjang setelah mengabdi selama 10 tahun. Dia akan menjadi legenda klub dan dibuatkan patung di depan Stadion Etihad sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya. Sementara itu, Guardiola tetap menukangi Manchester City karena performa apiknya. Di musim ini, Manchester City berada di posisi teratas dan unggul jauh dari tim yang berada di peringkat kedua. Manchester City juga masih bertahan di Liga Champions musim ini. Kepa Arrizabalaga versus Maurizio Sarri. Berikutnya ada penjaga gawang Chelsea yakni Kepa Arrizabalaga. Kepa yang jadi kiper nomor 1 menolak saat dia digantikan. Pertandingan ini terjadi saat Chelsea menghadapi Manchester City di Stadion Wembley. Saat itu Kepa memang terlihat kesakitan di bawah gawangnya sendiri. Pelatih Chelsea saat itu, Maurizio Sarri, memerintahkan Willy Caballero untuk menggantikan Kepa Arrizabalaga. Karena merasa kondisi fisiknya baik-baik saja, Kepa marah dan menolak untuk diganti. Sarri sebagai pelatih langsung merasa tidak dihargai. Dia sampai membanting botol sebagai bentuk kemarahannya. Apalagi dalam beberapa menit setelahnya, keputusan pelatih terbukti benar. Dalam laga ini, Chelsea akhirnya kalah 3-4 lewat drama adu penalti. Sejak saat itu, kiper termahal Chelsea itu kehilangan respect dari pelatihnya dan jadi jarang dimainkan. David Beckham versus Sir Alex Ferguson. David Beckham pernah terlibat perselisihan dengan pelatih Manchester United Sir Alex Ferguson. Ini terjadi saat Manchester United dikalahkan Arsenal dengan skor 1-0 di Piala FA 2003. Sir Alex Ferguson marah karena Beckham bermain buruk. Apalagi David Beckham saat itu banyak tingkah seperti selebriti papan atas. Sebagai pemain sepak bola, seharusnya David Beckham lebih fokus bermain bola daripada melakukan berbagai gimmick di luar lapangan hijau. Sir Alex Ferguson yang sudah terlanjur emosi melempar sepatu sampai mengenai pelipis David Beckham sampai sobek. Akibat kejadian itu, akhirnya Beckham dilepas ke Real Madrid setelah sekian tahun membela setan merah. Untungnya pertengkaran itu tidak mempengaruhi karir mereka berdua. Sir Alex Ferguson tetap memenangkan trofi dan David Beckham masih tetap menjadi pemain top walau tidak pernah masuk dalam list 3 besar Ballon d'Or. Setelah sekian lama berlalu, keduanya pernah bertemu dan melupakan semua masalah mereka yang pernah terjadi. Paul Pogba dan Jose Mourinho.
Paul Pogba pernah bersih tegang ketika ia melawan sang pelatihnya sendiri, Jose Mourinho, pada tahun 2019. Awal dari hubungan buruk ini terjadi ketika ia mencabut jabatan wakil kapten tim dari lengan Paul Pogba. Ditambah lagi perselisihan dengan sikap pelatih yang mengatakan kalimat negatif kepada Paul Pogba. Apalagi kalau Pogba tampil buruk dalam pertandingan, maka Mourinho semakin menjadi-jadi. Pada akhirnya, Manchester United tidak bermain secara konsisten dan manajemen mendepak sang pelatih pada pertengahan musim. Mereka menggantikannya dengan pelatih sementara Ole Gunnar Solskjaer. Tidak ada yang pasti dalam sepak bola. Setelahnya, Ole Gunnar Solskjaer ternyata mampu mengangkat performa MU dan diangkat jadi pelatih yang tetap. Performa Pogba bersama MU juga meningkat dan berkali-kali jadi kunci kemenangan MU. Sementara Jose Mourinho sekarang menukangi Tottenham Hotspur. Bonucci versus Allegri. Selanjutnya ada Leonardo Bonucci yang terlibat konflik dengan pelatih Massimiliano Allegri pada pertandingan Serie A. Perselisihan dipicu lantaran Bonucci tampak tidak senang dengan beberapa perubahan taktik pada menit akhir yang dibuat sang pelatih. Setelah peluit panjang dibunyikan, Allegri melemparkan kata-kata kasar kepada Bonucci. Sejak kejadian itu, Bonucci akhirnya memilih hengkang dan bergabung ke klub rivalnya. Dia pindah ke AC Milan dengan nilai kontrak 42 juta euro. Diego Costa versus Antonio Conte. Diego Costa pernah terlihat melawan pelatih Chelsea saat itu, Antonio Conte. Pertengkaran ini disebabkan oleh keputusan Diego Costa yang saat itu akan meninggalkan Chelsea. Diego Costa pun akhirnya beradu argumen dengan sang pelatih Antonio Conte dan pelatih kebugaran jelang pertandingan Premier League melawan Manchester City. Conte berteriak kepada Costa pergi ke Cina. Hal ini dipicu karena ketertarikan Costa pada klub Liga Super Cina. Tenaganya semakin tidak dipakai Antonio Conte setelah Costa dianggap pura-pura cedera punggung. Padahal Diego Costa mengklaim kalau Antonio Conte tidak menawarkan kesepakatan kontrak baru kepada dirinya. Setelah dikonfirmasi, Antonio Conte pun mengakui kalau sang pelatih tidak merencanakan Diego Costa dalam rencana jangka panjangnya. Carlos Tevez versus Roberto Mancini. Pemain selanjutnya ada Carlos Tevez. Pemain depan Argentina ini menikmati performa mengesankan setelah Mancini menggantikan Mark Hughes sebagai manajer Manchester City. Tapi kesenangan itu hanya berlangsung sebentar. Perselisihan mulai terjadi karena Carlos Tevez menyuarakan keresahannya tentang masa depannya yang tidak kunjung jelas. Nasibnya semakin tidak jelas setelah Manchester City memutuskan untuk membeli Sergio Aguero dari Atletico Madrid, membuat nama Carlos Tevez menjadi dicadangkan. Perselisihan semakin menjadi ketika The Citizen kalah dari Bayern Munchen dengan skor 2-0 pada lanjutan Liga Champions tahun 2011. Tevez dikabarkan menolak untuk dimainkan. Tevez beralasan mentalnya tidak siap untuk menghadapi laga tersebut. Sejak saat itu, Mancini menganggap karir Tevez sudah selesai bersamanya. Itulah sejumlah pemain-pemain top yang pernah melawan sang pelatihnya sendiri. Bagaimanapun, pelatih adalah orang yang bertanggung jawab atas keputusan tim. Kalau menolak perintah mereka, siap-siap keluar dari rencana skuad pelatih.